Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 79. Hari ini Ibu akan bahas materi PTS yang pada hari sebelumnya kalian belajar mandiri, yaitu jenis-jenis jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Untuk yang pertama ini ada jaringan tumbuhan ya. Sebelum ke jaringan tumbuhan, kita harus ingat lagi posisi atau bentuk dari jaringan sel tumbuhan. Nah, ingat sel tumbuhan cenderung kotak. Bentuknya cenderung kotak. Ya, seperti ada dindingnya. Ini adalah sel tumbuhan dan juga punya banyak organel. Salah satu organel yang khas adalah kloroplas untuk fotosintesis, ya, dan juga vakuola yang besar untuk simpanan cadangan makanan. Ini adalah organel yang khas ya pada tumbuhan. Dan juga plasmodesmata. Plasmodesmata ini kan ada bolongan-bolongan ya. Ini sebenarnya kayak buat jalan keluar masuk cairan dari dalam sel. Sisanya sama seperti sel hewan. Ini sebenarnya juga sudah kalian pelajari ya di video ibu yang lainnya. Lanjut ke jaringan tumbuhan. Ini dia jaringan tumbuhan. Kalau dilihat bentuk tumbuhan, yang pertama ini ada jaringan yang dikenal dengan jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem itu artinya jaringan yang selalu membelah. Jaringan yang selalu membelah selnya ya. Jadi selnya selalu membelah mengakibatkan tumbuhan itu tambah tinggi. Siapa penyebabnya? Jaringan meristem. Meristem apa? Meristem apikal, karena dia ada di ujung tunas dan ujung akar. Jadi yang namanya di ujung-ujung itu adalah meristem apikal ya. Nah, kemudian jaringan yang selalu membelah letaknya di batang, di tengah-tengah. Ini adalah meristem. Meristem siapa? Meristem lateral, menyebabkan tumbuhan itu tambah gemuk. Kalau manusia pertumbuhan ke sampingnya ibaratnya ya. Jadi kalau pada tumbuhan, meristem lateral yang bikin batang tanaman itu berisi. Tapi kalau yang menyebabkan dia tambah tinggi, itu letaknya ada di ujung-ujung, namanya meristem apikal. Kemudian ada meristem interkalar, ini ada di tengah-tengah ya, memberi pembatas. Ini seperti ada di pohon bambu, interkalar, jadi memperpanjang ruas-ruas tumbuhan. Itu yang pertama, jaringan meristem. Berikutnya, nah ini jaringannya sebenarnya banyak banget gitu ya. Yang pertama epidermis, letaknya di luar. Fungsinya karena di luar berarti dia untuk melindungi yang ada di dalam, seperti halnya ini pagar rumah gitu ya. Kemudian ada xilem, kalau kalian ingat ini angkut air. Dari mana air? Dari tanah menuju atas pohon. Kebalikannya phloem, ingat aja huruf F. Phloem berarti mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana fotosintesis? Dari daun ke seluruh tubuh. Angkut. Oke. So ada lagi jaringan yang namanya jaringan palisade. Bentuknya kotak-kotak atau tiang. Dia punya nama lain jaringan tiang. Di sini banyak banget bulat-bulatan kloroplas. Yang mana kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis. Jadi jaringan palisade, begitu juga dengan jaringan spon, nih masih banyak kloroplas ya. Fungsinya untuk tempat fotosintesis, T4. Nanti hasil dari fotosintesis dibawa oleh jaringan phloem. Dan juga di sini ada keterangan stomata maksudnya lubang udara, keluar masuknya CO2 dan oksigen. Kurang lebih seperti itu mengenai jaringan tumbuhan ya.